warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Erlangga Saputra. Saya Syarwati. Saya Dian Puspitasari. Halo semuanya, jadi di sini kelompok kami akan menjelaskan pertemuan 15 mata kuliah manajemen strategi yang berjudul penerapan strategi pada isu-isu penerapan strategi pemasaran dan keuangan. Dan kami akan menjelaskan studi kasus pada PT Paragon. Prinsip baru pemasaran menurut Parise, Gunian, dan Weinberg adalah sebagai berikut. Yang pertama, jangan hanya berbicara dengan pelanggan, lebih baik bekerja sama dengan mereka melalui proses pemasaran. Yang kedua, beri pelanggan alasan untuk berpartisipasi. Yang ketiga, mendengarkan dan berpartisipasi dalam diskusi yang terjadi di luar situs web perusahaan Anda. Yang keempat, ganti godaan untuk menjual dengan menarik pelanggan. Yang kelima, jangan mengontrol percakapan online, biarkan mereka bergerak sendiri. Lalu yang keenam, cari ahli teknologi marketing, yaitu seseorang yang memiliki 3 kemampuan luar biasa di bidang teknologi, marketing, dan juga interaksi sosial. Lalu yang ketujuh, gunakan pesan singkat atau chat. Kemudian ada isu-isu strategi pemasaran. Membangun hubungan dua arah dengan pelanggan lebih penting saat ini daripada hanya memberitahu mereka tentang barang atau jasa. Perkembangan teknologi dan akses yang semakin luas ke dunia maya telah menghadirkan tantangan baru dalam hal privasi, interaksi pelanggan, dan pengembangan bisnis. Namun, penting untuk diingat bahwa dalam mengumpulkan dan menggunakan data pelanggan, perusahaan harus mengikuti aturan privasi yang berlaku dan memperlakukan data dengan etika. Dalam era digital saat ini, pelanggan juga memiliki ekspektasi yang lebih terhadap personalisasi dan pengalaman yang lebih kaya. Lalu, isu-isu strategi pemasaran pada PT Paragon. Seiring dengan perkembangan zaman, perubahan perilaku konsumen, dan dinamika pasar, PT Paragon juga menghadapi berbagai isu strategis dalam pemasaran yang perlu ditanggapi secara serius. Di antaranya yaitu 1. Persaingan yang meningkat di industri kosmetik. Yang kedua, perubahan preferensi konsumen generasi muda terhadap produk natural, halal, dan ramah lingkungan. Lalu, yang ketiga itu pergeseran konsumsi generasi muda ke platform digital seperti e-commerce dan media sosial. Lalu yang keempat, perubahan perilaku konsumen generasi muda. Lalu yang kelima, tantangan dalam inovasi produk dan respons pasar. Selanjutnya ada media beriklan. Generasi muda khususnya usia 18-27 tahun lebih cenderung menghabiskan waktu online daripada di media tradisional seperti TV, radio, ataupun DVD. Perkembangan ini didorong oleh ketersediaan smartphone dan konektivitas internet yang mudah diakses. Pengguna internet memiliki peran yang lebih aktif dalam menentukan konten yang mereka konsumsi. Media digital memungkinkan perusahaan untuk menyajikan iklan yang lebih personal dan relevan berdasarkan preferensi dan perilaku konsumen. Ini meningkatkan peluang bahwa iklan akan dilihat dan direspon dengan lebih baik melalui platform digital, pertanyaan, dan membangun hubungan yang lebih erat dengan konsumen. Media beriklan PT Paragon. Media beriklan yang digunakan oleh PT Paragon mencerminkan pemahaman mendalam terhadap perilaku konsumen serta perkembangan tren digital. Media yang digunakan oleh PT Paragon salah satunya adalah digital. PT Paragon sangat adaptif terhadap perkembangan teknologi dan tren digital. Oleh karena itu, media digital menjadi salah satu pilar utama dalam strategi beriklan mereka. Platform seperti Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, hingga website resmi digunakan secara aktif untuk membangun citra merek, perkembangan produk, hingga menjalin interaksi dengan konsumen. Media lain yang digunakan oleh PT Paragon diantaranya yaitu influencer marketing, iklan televisi dan media cetak, event, dan sponsorship. Purpose-based marketing. Purpose-based marketing adalah pendekatan pemasaran di mana perusahaan berfokus pada penyampaian tujuan atau nilai-nilai yang lebih besar daripada sekadar produk atau layanan mereka. Ini melibatkan komunikasikan bagaimana produk atau jasa perusahaan dapat memberikan dampak positif pada kehidupan pelanggan dan masyarakat secara umum. Selanjutnya ada purpose-based marketing PT Paragon. PT Paragon dengan merek-merek seperti Wardah, Makeover, Emina, dan Kaf telah
secara konsisten mengadopsi pendekatan purpose driven dalam strategi pemasarannya yang tidak hanya mencakup aspek keuntungan ekonomi, tetapi juga menciptakan nilai sosial dan budaya yang lebih luas. Contohnya dengan Wardah sebagai merek kosmetik utama PT Paragon, telah lama dikenal dengan komitmennya terhadap kecantikan halal yang mengutamakan produk yang aman, berkualitas, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Ini adalah contoh nyata dari purpose-based marketing. Karena Wardah bukan hanya menjual produk kecantikan tetapi juga menjual pesan moral dan etika kepada konsumen. Segmentasi pasar. Segmentasi adalah proses membagi pasar menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil atau segmen berdasarkan karakteristik yang serupa. Segmentasi pasar membantu perusahaan mengidentifikasi kelompok pelanggan yang memiliki pandangan, nilai-nilai, atau masalah yang serupa dapat terhubung dengan tujuan dan atau nilai-nilai merek. Ini memungkinkan perusahaan untuk menyampaikan pesan yang lebih relevan dan bermakna kepada setiap segmen pelanggan. Segmentasi pasar PT Paragon. PT Paragon dengan produknya yaitu Wardah dan Kaf melakukan segmentasi pasar dengan membagi konsumen berdasarkan beberapa kriteria utamanya, diantaranya ada demografis. Wardah menyasar perempuan muslim usia 18-40 tahun dengan produk halal, sedangkan Kaf menargetkan pria muslim usia 20-40 tahun dengan produk grooming halal. Selanjutnya ada psikografis. Wardah fokus pada nilai-nilai religius dan kecantikan alami, sedangkan Kaf fokus pada perawatan diri pria dengan prinsip Islami. Selanjutnya ada keuntungan yang diinginkan konsumen. Wardah mencari produk halal dan aman, dan Kaf mencari produk halal dan praktis. Selanjutnya ada penempatan atau pemosisian produk. Penempatan atau pemosisian produk adalah strategi yang digunakan perusahaan untuk mengkomunikasikan tempat atau peran yang diinginkan produk atau merek dalam pikiran pelanggan di dalam segmen yang dituju. Penempatan produk dapat memperkuat dengan menggambarkan bagaimana produk atau layanan tersebut mendukung tujuan atau nilai-nilai yang lebih besar. Ini membantu pelanggan menghubungkan produk dengan tujuan yang relevan bagi mereka. Penempatan atau pemosisian produk. Penempatan atau pemosisian produk adalah strategi yang digunakan perusahaan untuk mengkomunikasikan tempat atau peran yang diinginkan produk atau merek dalam pemikiran pelanggan di dalam segmen yang dituju. Penempatan produk dapat diperkuat dengan menggambarkan bagaimana produk atau layanan tersebut mendukung tujuan atau nilai-nilai yang lebih besar. Ini membantu pelanggan menghubungkan produk dengan tujuan yang relevan bagi mereka. Baik, selanjutnya ada penempatan produk PT Paragon. PT Paragon memosisikan produknya dengan strategi yang jelas dan tersegmentasi melalui berbagai merek sesuai kebutuhan konsumen. Setiap merek memiliki karakteristik dan target pasar yang berbeda seperti Wardah, kosmetik halal untuk perempuan muslimah, diposisikan sebagai produk yang aman, terjangkau, dan mengusung nilai religius serta kecantikan dari dalam. Dan Kaf, produk perawatan diri pria yang halal dan maskulin, menyasar pria muda muslim yang aktif dan modern. Selanjutnya, tahapan-tahapan dalam penempatan produk. Yang pertama, pilihlah kriteria kunci. Yang kedua, buatlah diagram penempatan produk. Yang ketiga, tetapkan produk pesaing. Yang keempat, identifikasi area kompetitif. Yang kelima, bangun rencana pemasaran. Selanjutnya, tahapan-tahapan penempatan produk PT Paragon. Yang pertama, menentukan target pasar untuk setiap merek, misalnya Wardah untuk konsumen muslim, dan Kaf untuk pria. Yang kedua, menggunakan berbagai saluran seperti retail modern, Guardian, Watsons, e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, gerai resmi, dan distribusi lokal. Yang ketiga, memilih lokasi strategis sesuai target pasar dan memperluas distribusi hingga ke daerah-daerah kecil. Yang keempat, memastikan ketersediaan produk secara konsisten dengan sistem manajemen stok yang baik. Yang kelima, memantau efektivitas distribusi dan melakukan perbaikan jika diperlukan agar produk tetap mudah dijangkau oleh konsumen. Selanjutnya ada isu-isu keuangan dan akuntansi. Isu-isu keuangan dan akuntansi merupakan hal yang penting dalam berbagai aspek bisnis dan organisasi. Beberapa isu yang umumnya muncul dalam keuangan dan akuntansi meliputi: yang pertama, pelaporan keuangan; yang kedua, pelaporan arus kas; yang ketiga, perhitungan biaya dan pendapatan;
Yang keempat, pajak. Yang kelima, manajemen risiko. Yang keenam, evaluasi investasi dan proyek. Yang ketujuh, audit dan kepatuhan. Yang kedelapan, penyusutan dan amortisasi. Yang kesembilan, pengakuan pendapatan dan beban. Yang kesepuluh, kepatuhan regulasi. Isu-isu keuangan dan akuntansi ini memiliki dampak besar terhadap kesehatan finansial perusahaan dan memerlukan perhatian yang serius dalam pengambilan keputusan bisnis. Selanjutnya ada isu-isu keuangan PT Paragon. PT Paragon mengelola dana secara hati-hati untuk mendukung ekspansi bisnis dan keberlanjutan. Perusahaan mengalokasikan investasi pada research and development guna menciptakan produk berkualitas tinggi dan inovatif. Selain itu, dana juga digunakan untuk modernisasi fasilitas produksi, otomatisasi proses bisnis, serta penguatan infrastruktur digital guna mendukung efisiensi biaya dalam jangka panjang. Strategi ini juga membantu menjaga stabilitas arus kas dan meningkatkan daya saing. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulannya yaitu strategi pemasaran dan keuangan yang efektif di era digital saat ini harus menyesuaikan dengan perubahan perilaku konsumen, perkembangan teknologi, dan penuntutan akan transparansi serta etika bisnis. Dalam pemasaran, pendekatan tradisional yang satu arah sudah tidak lagi relevan. Perusahaan kini perlu membangun hubungan dua arah dengan konsumen melalui interaksi aktif, partisipasi konsumen, dan penggunaan media digital yang tepat sasaran. Pendekatan seperti process-based marketing dan segmentasi pasar yang akurat memungkinkan perusahaan menyampaikan pesan yang bermakna dan relevan dengan nilai-nilai konsumen.